Ya baik, saya sampaikan perkembangan penanganan kasus yang menyangkut Hanania Travel yang sekarang ditangani oleh Subdit Kamnak di Treskrimum Polda Metro Jaya. Dari sejauh ini kami telah memeriksa sebanyak 140 orang saksi, di mana 122 saksi merupakan saksi korban, sisanya merupakan saksi peristiwa. Dari 122 saksi korban tersebut mewakili daripada 337 PEX jamaah. Jadi ada sebanyak 337 PEX jamaah yang menjadi korban yang saat ini sudah diambil keterangan oleh penyidik. Selanjutnya kami juga mengabarkan terkait pemeriksaan influencer yang terkait dalam peristiwa kejadian Hanania Travel ini ya. Pada hari Senin tanggal 8 Juni kami telah memeriksa saudara KA hadir pada pukul 10 sampai dengan pukul 16 dengan 28 pertanyaan. Kemudian kemarin hari Rabu tanggal 10 Juni kami juga memeriksa 3 orang influencer, yaitu saudara MTA, saudari AM, dan juga saudara AS. Mereka bertiga diperiksa pukul 11.30, selesai kurang lebih pukul 5 sore. Nah, dalam prosesnya tersebut saudara AS ada niatan untuk mengembalikan uang yang diterimanya sebesar 30 juta kepada penyidik dan sekarang sudah dilakukan oleh penyitaan oleh penyidik. Kemudian ada beberapa juga influencer yang tidak hadir, yaitu saudari KN dan saudara FBI tidak hadir, kemudian tidak memberikan konfirmasi. Dari penyidik akan menerbitkan panggilan kedua kepada 2 orang saksi tersebut. Kemudian ada beberapa juga influencer yang tidak hadir sesuai jadwal, namun menjadwalkan ulang di kemudian hari. Update-nya hari ini, seperti yang teman-teman ketahui, juga dipanggil influencer atas nama PT yang saat ini sedang menjalani pemeriksaan. Juga dilakukan pemeriksaan terhadap saudari PV yang sedianya diperiksa esok hari, namun yang bersangkutan menjadwalkan kesediaannya agar diperiksa hari ini, dan penyidik menampung itu. Pada intinya Polda Metro Jaya hari ini dan seterusnya akan selalu transparan mengabarkan bagaimana penanganan kasus yang menyangkut Hanania Travel ini. Tentunya ini sedikit kami juga mencoba memberikan transparansi kepada korban, kepada masyarakat, bagaimana penyidik Polda Metro Jaya menangani kasus ini secara profesional. Gitu. Mungkin ada pertanyaan? PP atau PT hari ini apakah ada hal yang harus dikembalikan atau tidak ada? Nah, jadi seperti halnya saksi-saksi influencer yang berprofesi sebagai influencer kemarin, pada intinya pemeriksaan menyangkut pada peristiwa yang dia alami yang ada hubungannya dengan Hanania Travel, yang ada hubungannya dengan proses endorse yang terjadi. Nah, beberapa menyampaikan kepada penyidik bahwa mereka diberikan fasilitas umroh oleh Hanania Travel. Jadi kerjasama dalam bentuk Hanania Travel memberikan umroh kepada para influencer, kemudian para influencer menghadiri umroh itu secara gratis karena tadi fasilitas tadi ya. Kemudian para influencer memberikan tanggapan momennya, mengupload itu ke dalam sosial medianya sebagai exposure. Pak, total semua dari influencer dengan artis ada berapa semua Pak yang harusnya dipanggil? Jadi yang sudah diperiksa sampai saat ini ada 6 influencer yang akan diperiksa, termasuk yang akan hadir di esok hari, itu berjumlah 9 orang influencer. Nah, ini masih akan berkembang, apakah sampai di sini saja? Tentunya sampai saat ini temuannya
ada beberapa nama tersebut dan ini akan terus berkembang apabila ada pihak saksi yang mengetahui tentang peristiwa tersebut tentunya akan diminta keterangannya. Besok siapa Pak? Mungkin Pak untuk artis siapa? Baik, untuk besok Jumat 12 Juni ada 5 orang, beberapa juga merupakan reschedule dari jadwal hari Senin lalu. Ada saudara RD, CM, saudari, kemudian SAG, SG yang reschedule dari hari Senin, kemudian DA juga reschedule dari Senin, dan AJ, saudari AD, AJ ya. Berarti besok lima-limanya datang semua atau ada yang dari schedule? Menurut keterangan sampai sekarang jadwal mereka akan hadir sekitar jam 10, namun nanti akan kami sampaikan perkembangannya lagi. Ada pertanyaan lagi? Pak, kalau kemarin kan ada satu saksi yang bilang dia mengembalikan uang kredit, kan itu uang saku. Nah, sejauh ini tuh baru dia doang yang dapat uang saku, atau yang lain juga ada sih Pak sebenarnya? Iya, jadi masalah uang saku tadi, beberapa temuan kami juga diberikan uang saku, selain paket umrah juga diberikan uang saku, jumlahnya bervariasi, dan sampai sekarang memang baru saudara SA tadi yang mengembalikan uang sakunya. Itu juga dari keinginan yang dia sendiri. Makanya menanggapi hal itu, penyidik kemudian melakukan penyitaan terhadap uang saku tersebut, kemudian akan diperlakukan sebagai barang bukti yang akan nanti jadi satu ke dalam berkas perkara. Pak, mungkin dari semua saksi ini mungkin ada nggak kemungkinan ada yang salah satunya akan menjadi tersangka juga? Mungkin ada yang uang dikasih terus belum dikembalikan atau gimana Pak? Nah, mungkin mengenai tindak lanjut terhadap para saksi ini tentunya masih belum bisa kita tentukan sekarang. Penyidik saat ini sedang mengumpulkan fakta-fakta termasuk keterangan saksi tadi. Masalah tindak lanjut, status itu akan bergantung kepada temuan penyidik yang dirangkaikan ke dalam unsur-unsur pidana yang ada dalam undang-undang. Nah, tentunya ada mekanisme gelar perkara di situ. Setelah semuanya fakta terkumpul, bukti, tentunya penyidik menilai juga apakah para saksi ini mengetahui atau memiliki niat. Itu nanti akan menjadi bahan pertimbangan dalam perkara untuk menentukan status daripada pihak-pihak yang terkait dari Hanania. Kalau untuk korban itu ada jumlahnya nggak sama kerugian? Ya, tadi saya sampaikan ya, saya ulangi lagi ya. Tadi update sampai sekarang yang diperiksa ada 140 orang saksi, yang 122 orang diantaranya merupakan korban. Dari 122 orang itu mewakili jumlah PEX jamaah sebanyak 337 PEX jamaah. Ini yang baru diperiksa. Tentunya masih ada korban-korban lain, termasuk juga ada beberapa korban yang berada di yurisdiksi di luar wilayah Polda Metro Jaya ya. Ini silahkan, posko pengaduan juga masih kami buka di kantor di Treskrimum Polda Metro Jaya. Kami tentunya berempati kepada korban, sehingga hari ini tahapannya juga kami sampaikan hari ini kami masih bekerja mengumpulkan fakta-fakta, memeriksa saksi, melakukan penelusuran aset daripada tersangka, dan yang utama membereskan perkara ini sampai kepada tahap selanjutnya. Baik. Ada pertanyaan lagi? Kalau dari korban itu juga minta untuk penelusuran aliran dana itu bekerjasama dengan PPATK, itu udah ada koordinasi belum Pak? Ya, dari awal menerima perkara, kemudian kami periksa korban, setelah itu menetapkan tersangka. Tahapan selanjutnya adalah kami melakukan penelusuran aset daripada tersangka. Kemana uang sebanyak itu dari korban, dari jamaah, dari korban, dan tentunya mereka akan gunakan untuk beribadah, dilakukan penelusuran.
tim penyidik sudah berkoordinasi dengan PPATK untuk melakukan penelusuran, juga meminta keterangan ahli. Ya ini kita tunggu saja ya prosesnya ya. Semoga penyidik dapat melakukan penelusuran dengan maksimal. Baik. Untuk tersangka sendiri sampai sekarang masih kooperatif atau seperti apa, Pak? Ya, tersangka sekarang ada di tahanan rutan Polda Metro Jaya. Tentunya ini dilakukan supaya penyidik mudah untuk melakukan pemeriksaan, pendalaman fakta-fakta, pencarian informasi, sehingga semakin banyak fakta yang kami dapat, semakin cepat kami dapat menyelesaikan perkara. Ya, semoga penelusuran juga semakin maksimal. Baik, oke ya, kami rasa cukup ya. Nanti kami update lagi perkembangannya. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak, Pak.